ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tafsir. Kita sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-200. Kita ulang dari 243. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu melihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka, wahum ulufun, mereka itu jumlahnya ribuan, hadarul maut, karena takut mati. Faqala lahum, maka Allah mengatakan, faqala lahumullahu, maka Allah mengatakan pada mereka, mutu, matilah kalian. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya Allah itu maha pemberi karunia kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, hanya saja kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian atau berjihadlah kalian di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, anallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Man dzalladzi yaqridullaha qardan hasana, siapakah orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ataupun orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'afahu, maka Allah lipatkan lahu bagi orang tersebut ad'afan katsiratan, dengan lipatan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, Allah itu yang menghentikan dan melapangkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian kembali. Yaqulu ta'ala, Allah mengkisahkan di ayat ini, ayat 243 sampai 245. Yaqulu ta'ala alaina, Allah mengkisahkan kepada kita, kisatan ladzi kharaju min diyarihim, itu kisahnya orang yang keluar dari rumah-rumah mereka. Ala kathratihim, yang jumlahnya sangat banyak, sampai kata Allah ribuan. Wattifaqa maqasidihim, dan mereka itu satu tujuannya, sepakat sama. Bi'anna alladhi ahrajahum minha hadaral maut, bahwa yang menyebabkan mereka keluar dari rumahnya untuk menghindari kematian.
min wabain aw ghairihi, karena ada wabah atau lainnya. Tidak dibahas apa penyebabnya, wabahnya apa, cuma mereka keluar berbondong-bondong karena takut mati. Yaksuduna bihadhil khuruj, mereka maksudkan dengan keluarnya ini as-salamatu, keselamatan, atau as-salamata minal mauti, keselamatan dari kematian. Walakin la yughni hadarun an qadarin. Di ayat ini diterangkan bahwa kehati-hatian itu tidak bisa mencukupi dari takdir. Artinya tidak bisa menghalangi takdir. Takdirnya apa? Mati, ya. Walaupun sudah lari dari rumahnya, tetap mati. Wa qala Allahu lahum mutu, maka Allah mengatakan pada mereka, mutu, matilah kalian. Famatu, maka mereka mati semua. Summa innallaha ta'ala ahyahum, setelah mati, dan itu lama ya, ratusan tahun, dan Allah hidupkan. Inna bidakwati nabiyyin, hidupnya itu mungkin karena doanya seorang nabi atau permintaan seorang nabi, au bighairi dzalika, atau selainnya, diminta kepada Allah untuk dihidupkan. Rahmatan bihim, karena rahmahnya pada mereka. Nah, rahmatnya Allah pada mereka atau rahmatnya orang tadi. Walutfan, dan karena lembutnya, wahilman, dan hilmnya. Wabayanan li ayatihi, dan Allah ingin menjelaskan kepada orang tadi tentang ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah, di khalqihi, kepada makhluknya, di ihya'il mauta, yaitu tentang proses bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Walihadza qala, dari itu Allah mengatakan, innallaha innallaha lagi fadlin azim, karena sesungguhnya Allah itu yang memiliki karunia yang besar. Alam nasi, kepada manusia, hanya saja kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ini dalil bahwa kebanyakan manusia itu kufur nikmat, ya. Fala turiduhum an-ni'matu syukra, fala taziduhum an-ni'mata syukran. Kebanyakan manusia itu tidak, kenikmatan yang Allah karuniakan itu tidak menambah syukurnya. Nah, padahal setiap hari kita ini ditambah oleh Allah, diberi nikmat terus, ya. Yang kita makan hari ini kan bukan yang kemarin. Kita sekarang sehat, itu bukan kesehatan yang kemarin, ya. Tapi terus oleh Allah terus diberi kesehatan. Itu kan kenikmatan yang bersambung, berlanjut, yang mestinya kita selalu bersyukur. Cara bersyukurnya adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhai, Allah cintai. Bal rubbama ista'anu, bahkan kadang kebanyakan manusia itu memakai bini'amillah, memakai nikmat Allah itu ala ma'asi. Kadang malah kenikmatan Allah itu digunakan untuk maksiat kepada Allah.
wa qalilun minhum asyakur, sedikit dari manusia itu yang bersyukur. Alladzi ya'rifu ni'mata, yaitu yang mengerti nikmat, yuqarribuha wa yusarrifuha fi ta'atil mun'im. Sedikit orang yang menjadikan kenikmatan atau menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan kepada yang memberi nikmat. Baru setelah dicabut sakit itu ya, dia merasa ya, yang sabar juga jarang. Tapi di situ pelajaran dari Allah, maunya sadar bahwa kenikmatan itu, kesehatan itu nikmat dari Allah. Hendaknya digunakan untuk ketaatan kepada yang memberi nikmat. Di ayat 244 Allah mengatakan, "Tsumma amara ta'ala bil qital fi sabilihi." Kalau di ayat 243 Allah menceritakan orang yang keluar, ribuan orang keluar takut mati, tapi toh mereka mati juga. Dari itu Allah perintahkan manusia ini untuk mau berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya ya. Nggak punya harta ya dengan jiwanya, nggak punya jiwa dengan hartanya. Kalau bisa dua-dua ya. Dan banyak ayat yang menjelaskan waqatiluhum fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berperanglah atau berjuanglah di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Termasuk ini ayat 244. Wahwa qitalul a'da'il al-kuffari, yaitu memerangi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, li'i'da'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah. Ini tujuan perang. Wa nusradinihi, dan dalam rangka menolong agama Allah. Waqala, Allah mengatakan, waqatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Wa'lamu annallaha samiun alim, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha tahu. Siapa yang mau berjuang dan siapa yang tidak. Al-fa'ahsinu niyatakum, perbaikilah atau perbaguslah niat kalian yang sudah berperang. Walaupun cuma minjami mobil itu kan juga sudah masuk ya, masuk ke ayat ini. Minjami mobil untuk berdakwah itu insya Allah masuk ke sini, karena ini dalam rangka untuk meninggikan agama Allah. Dan itu amalan yang pahalanya terbesar, amalan nilainya juga paling tinggi. Rasulullah mengatakan, dzurwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah, puncak tertingginya amalan Islam itu berjihad di jalan Allah. Nah, waqsudu, dan tujukanlah bidzalika wajh Allah, ketika berperang di jalan Allah baik dengan jiwa dan hartanya, hendaknya tujukanlah untuk mendapat wajah Allah. Melihat wajah Allah ini kenikmatan tertinggi ya, kenikmatan terbesar. Di atas kenikmatan ridha Allah di surga, dan di atas kenikmatan surga yang Allah siapkan. Wa'lamu, ketahuilah, annahu la yufidukum al-qu'udu, ketahuilah bahwa tidak mau berperang, tidak mau berdakwah, tidak mau berjihad, itu tidak akan memberi faedah pada kalian. Amil kita li syai'an,
Nah, daripada berperang mending duduk misalnya, itu tidak bisa memberi faedah. Walau zanantum anna fil qu'ud hayatikum wa baqaikum, sekalipun kamu mengira atau kalian mengira atau meyakini bahwa duduk itu yang paling menyelamatkan dirinya, misalnya tidak berperang, tidak berjihad, itu apa? Menghindari bahaya, misalnya, supaya biasa hidup tetap bisa hidup. Falaisal amru kadzalik, maka perkaranya tidak seperti yang diyakini. Walihadza dzikiral qissatu as-sabiqatu, sehingga kisah yang ayat 243 itu adalah kisah yang cocok lihadil amri, terhadap perintah ini. Walaupun kalian takut mati, nah, tidak akan menghindari dari kematian. Fakana lam yanfa'ul ladzina kharaju min diyarihim, sebagaimana tidak manfaat orang-orang yang keluar dari rumahnya hadaral maut, karena takut mati, hurujuhum, keluarnya mereka tidak bermanfaat, tetap mati aja. Bal atahum ma hadzaru min ghairi an yahtazihu, bahkan datang juga kematian dari sisi yang tidak mereka duga. Fa'lamu annakum kadzalik, maka demikian juga ketika kita berdakwah takut dibunuh orang, itu tidak akan kalau memang belum ditakdirkan mati, ya tidak akan mati. Falamma kita fi sabilillah, di ayat ini berarti tafsir ayat 245. Walamma kana kita fi sabilillah la yatimmu illa bin nafqah, ketika berperang di jalan Allah itu tidak sempurna kecuali dengan nafkah. Wabadlil amwal, dan mengeluarkan harta, bidalika, untuk berperang. Amara ta'ala bil infaq fi sabilillah, maka Allah perintahkan di ayat 245 agar mau berinfak di jalan Allah. Waruhi bafi, dan Allah memberi dorongan di ayat itu. Wasamnahu korban, Allah namakan infaknya itu sebagai hutang, yang menunjukkan Allah itu pasti akan membalas. Karena kayak hutang itu harus dikembalikan, ya. Faqala, Allah mengatakan, man dzalladzi yaqridullaha qardan hasana, orang-orang yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Fa yunfiqu ma tayassara min amwalihi, sehingga ayat ini mengajak untuk berinfak yang ikhlas dari hartanya, fi turukil khairat, dalam jalan-jalan kebaikan, khususan fil jihad, khususnya dalam jihad. Kalau kita sekarang nggak memerangi orang-orang kafir, bukan berarti jihad selesai. Banyak muslimin yang masih belum mengerti agamanya, maka kita ada peluang berjihad, yaitu apa? Berdakwah. Maka dikeluarkan hartanya. Nah, kalau tidak dikeluarkan hartanya menyebabkan tidak berjalannya jihad, itu berdosa. Ke Allah mengatakan wala tulhikum amwalakum wala tulhikum an dzikrillah wala
tulhiku anfusakum wala tulku anfusakum ila tahlukah. Allah berfirman, wala tulku anfusakum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Kata tafsirnya bahwa yang dimaksud ayat itu kalau tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah sampai menyebabkan Islam itu tidak bisa berkembang, maka itu akhirnya menuju kamu mencampakkan diri dalam kebinasaan. Wal hasan wal halalu al maksud bihi wajhallah. Hasan yang di sini, hasan yang dimaksud di sini adalah yang halal. Berilah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang halal. Jangan harta riba atau harta hasil mencuri. Dan ditujukan ketika mengeluarkan itu ingin mendapat wajah Allah. Fayudha'afahu lahu ad'afan katsiratan, maka Allah akan lipatkan balasannya dengan lipatan yang sangat banyak. Al-hasanatu bi'asyarati amsalihha. Kata di sini bahwa satu kebaikan itu balasannya antara 10 ila sab'imi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Allah lipat gandakan menjadi 700 lipatan, bahkan dilipatkan lagi menjadi lipatan yang sangat banyak. Tergantung apa itu, minimalnya berapa? 10. Bisa lebih dari 700. Bihasbi halatil munfik wa niyatihi, tergantung kondisi orang yang mengeluarkan dan tergantung niatnya. Misalnya saja orangnya legowo, ya bisa kita legowo, niatnya ingin mendapat wajah Allah. Tapi di sini juga masih harus dilihat wa naf'u nafqatihi al-hajati, dan juga kemanfaatan hartanya yang dinafkahkan itu. Karena banyak sekarang dari takmir-takmir itu uang banyak itu malah hanya dibuat menghias masjid, ya, buat beli lampu-lampu, buat ngukir masjidnya. Itu kurang tepat guna dan kurang memberi pahala yang besar seperti yang Allah janjikan seperti ini. Karena itu bukan uangnya sendiri, tapi uang infak yang digunakan untuk meninggikan kalimat Allah. Ini untuk berdakwah ke daerah-daerah yang masih minus. Walamma kana al-insan rubama tawahhama, ketika manusia terkadang bingung, annahu idza anfaqa iftaqarra, kadang orang dihantui perasaan kalau mengeluarkan hartanya itu nanti fakir, miskin. Ini godaan nafsu, ya. Dafa'a ta'ala hadhil wahma, maka Allah tolak ya kebingungan tadi dengan mengatakan wallahu yabdidu wa yabsutu. Allah lah yang akan, hanya Allah yang menyempitkan dan yang
meluaskan rezeki. Ayu sa'ur rizqa ala man yasha, hanya Allah yang meluaskan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yakbituhu, dan Allah yang menyempitkan rezeki siapa yang Allah kehendaki. Fattasarrufu kulluhu biyadihi, maka yang mengatur semuanya itu di tangan Allah. Dan belum ada kisahnya orang berinfak di jalan Allah itu kemudian fakir, miskin. Walaupun kita sering mendapati orang derma dari hasil yang kurang benar, itu juga tidak semakin orangnya miskin, semakin banyak makin kaya. Wamidarul umur rajiun ilahi, maka segala urusan itu di tangan Allah. Fal imsaku la yabsutur rizqa, fal imsaku la yabsutur rizqa, wal infaq la yakbituhu, maka orang yang menahan hartanya, tidak mau berinfak, itu tidak akan meluaskan rezekinya. Ya, kalau dia pelit misalnya, mungkin rezekinya makin lancar, itu tidak. Demikian juga orang yang infak, wal infaku la yakbituhu, orang yang derma, loman, menafkahkan lebih-lebih di jalan Allah, sama-sama ya, sama-sama menafkah, tapi yang tertinggi kan di jalan Allah tadi. Itu pun tidak akan menyempitkan harta. Kenyataannya semakin meluaskan. Wa ma'adzalika fal infaku ghairu dha'iin ala ahlihi, sehingga orang yang berinfak, itu bukan orang yang menyia-nyiakan keluarganya. Artinya kalau infak, ya yang terbesar dan paling utama, paling wajib keluarganya dulu. Jangan untuk dakwah kemudian keluarganya kelaparan, tidak dibelanjai, itu ya keliru. Wallahum yaumun yajiduna ma qaddamu kamilan muwaffiran mudha'ifan. Nah, bahkan nanti mereka pada suatu hari akan mendapati apa yang dinafkahkan itu di dunia, itu akan mendapati balasan yang sempurna. Dan bukan balasannya itu kalau dulu nafkahnya 1 juta, kemudian di akhirat dapat 1 juta. Bahkan tadi ya, minimalnya jadi 10 juta. Bisa dilipatkan menjadi 700 juta. Dan dilipat gandakan dengan lipatan yang sangat banyak. Falihada qala wa ilaihi turja'un, Allah mengatakan hanya kepada Allah kalian kembali. Fayazikum bi'amalikum, untuk dibalas amalan-amalan kalian. Fi hadhil ayati, maka di ayat ini, ayat 243 sampai 245, dalilun adalah dalil ala annal asbab, bahwa sebab-sebab itu la tanfa'u ma'al qada' wal qadar. Sebab-sebab itu tidak memberi manfaat, tidak berguna ketika berhadapan dengan takdir. Kayak tadi di ayat 243, mereka sudah jalani sebab-sebab keluar dari rumahnya, dia mati juga karena takdir. Wa khususan al-asbabul lati tatruku biha awamirillah,
khususnya sebab-sebab yang meninggalkan perintah-perintah Allah. Nah, dan di ayat ini al-ayatul azimah bi'iyahil mauta. Ayat ini menerangkan bahwa di ayat ini Allah menerangkan bagaimana Allah menghidupkan orang yang telah mati. A'yanan fiha dar, dengan jelas di dunia ini Allah sudah menjelaskan bahwa Allah yang menghidupkan. Kalau kita kan belum pernah lihat orang mati hidup lagi. Kalau hidup lagi itu pun Allah yang menghidupkan. Nah, Wafiha, dan di ayat ini al-amru bil qital, ada perintah untuk berperang, wa nafkah, dan untuk mengeluarkan harta fi sabilillah. Nah, wa dzikrul asbab bidda'iyatu lidzalikal al-hafah alaihi. Dan di sini disebutkan sebab-sebab yang menyebabkan orang itu mau menafkahkan, yaitu Allah mendorong dengan apa? Allah memberi nama nafkahnya itu dengan apa? Qardon. Apa yang dikeluarkan di jalan Allah oleh Allah diberi nama qardon. Qardon itu hutang, artinya sesuatu yang pasti akan dibalas. Bukan hanya dibalas, tapi wa mudha'afatuhu, dan Allah akan melipat gandakan. Wa anallahu yabtu wa yabsutu wa ilaihi turja'un, dan Allah yang melapangkan rezeki dan menyempitkan, kepadanya lah kalian atau kita ini akan kembali. Nah, inilah tafsir dari surat Al-Baqarah 243 sampai 245, dan menambah iman kita, menambah takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menerangi hati kita dan menghapus dari noda-noda hati, menggugurkan dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka